Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Arsu Firdauso, NIM 20010201038. Di sini saya akan menjelaskan tentang renang. Yuk, mari sama-sama kita simak. Sejarah renang adalah olahraga renang ditemukan oleh Matthew West pada tahun 1975. Dia sebagai orang pertama yang berhasil mencapai teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Pada 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade Athena. Pada Olimpiade Paris tahun 1990, gaya punggung dijadikan sebagai nomor baru pada renang Olimpiade. Awalnya, kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau breaststroke. Namun, seiring perjalanan waktu, pada tahun 1902, Raymond Cavill yang berasal dari Australia mengenalkan renang dengan teknik baru, yaitu gaya bebas saat mengikuti kompetisi. Sejak saat itulah, renang terus berkembang hingga muncul berbagai gaya atau nomor perlombaan, seperti lomba gaya bebas, 100 meter, 100 gaya bebas, estafet, 4x100 meter, dan gaya-gaya lainnya. Macam-macam gaya renang. Yang pertama, gaya bebas atau front crawl. Yang kedua, gaya kupu-kupu atau disebut butterfly stroke. Dan yang ketiga, gaya dada atau breaststroke. Dan yang terakhir, gaya punggung yang disebut backstroke. Gaya bebas atau front crawl. Renang gaya bebas ialah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Renang gaya bebas sendiri adalah gaya yang tidak terikat dengan teknik dasar tertentu. Renang gaya bebas dilakukan dengan beragam gerakan berenang yang bisa membuat renang dapat melaju di dalam air, sehingga gerakan dalam gaya bebas bisa digunakan oleh beberapa orang baik yang sudah terlatih maupun pemula. Yang pertama, posisi renang gaya bebas, yaitu posisi dada menghadap ke permukaan air. Yang kedua, belah tangan secara bergantian digerakkan ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kiri bergantian dicamkan naik turun ke atas ke bawah. Dan yang ketiga, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air saat tubuh menjadi miring, kepala berpaling ke samping. Dan yang keempat, sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya inilah yang paling mudah. Gaya kupu-kupu atau yang disebut butterfly stroke. Renang gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Posisi renang gaya kupu yang pertama, posisi dada menghadap ke permukaan air. Dan yang kedua, belah lengan secara bersama ditekan ke bawah dan ditekan ke arah luar sebelum mengarah ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersama menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan serip ekor ikan atau lumba-lumba. Dan yang ketiga, udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat hidung dan kepala berada di luar air. Gaya dada atau breaststroke. Gaya dada ialah gaya berenang yang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Posisi renang gaya dada atau gaya kata. Yang pertama, posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Dan yang kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Yang ketiga, belah tangan dibawa ke samping, gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan yang keempat, gerakan tubuh meniru gerakan kata sedang berenang sehingga disebut gaya kata. Dan yang kelima, pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah satu kali gerakan lalu menghirup oksigen keluar permukaan air. Gaya punggung atau disebut backstroke. Gaya punggung ialah gaya berenang yang hampir mirip dengan gaya renang bebas. Namun, hanya saja gaya punggung memiliki posisi punggung yang menghadap ke permukaan air dan posisi wajah menghadap ke atas. Renang gaya punggung ini sudah dikenal sejak zaman dulu. Posisi renang gaya punggung yang pertama, berenang dengan
dengan posisi tubuh menghadap ke permukaan air. Posisi wajah di atas air sehingga orang mudah mengambil napas, namun perenang hanya dapat melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu berlomba, perenang memperkirakan dinding tepi dengan menghitung jumlah gerakan. Dalam gaya punggung dan kedua, dalam gaya punggung gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Dan yang ketiga, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh mulut dan hidung di luar air sehingga mudah mengambil atau menghirup udara. Organisasi renang yang pertama, FINA Water is Our World, Federation International de Natation. Dan yang kedua ada PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Dan yang kedua AASF atau di Asian Amateur Swimming Federation. Nah, di sini kita akan bahas tentang FINA atau FINA, Federation International de Natation. FINA didirikan 19 Juli 1908 di Hotel Manchester, London, bertepatan dengan berakhirnya Olimpiade London 1908. Pendirinya adalah induk organisasi renang dari Belgia, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Hungaria, dan Swedia. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang training terbuka, selam, pulau air dan renang indah di setiap negara teritori berhak menjadi anggota FINA. FINA World Aquatic Championship. FINA World Aquatic Championship saat ini diadakan setiap tahun ganjil. Ini fitur kompetisi di semua 5 disiplin ilmu perairan. Sebelum tahun 2000, acara ini diadakan setiap 4 tahun. Yang tahun ini diselenggarakan di kurang lebih di Barcelona, Spanyol, dan selanjutnya akan diadakan di Kazan, Rusia. ASSF, Asian Amateur Swimming Federation. ASF didirikan pada 1978 di Berlin dan saat ini memiliki kantor pusat administrasi di Muscat, Oman. Kejuaraan renang Asia diselenggarakan di setiap 4 tahun sekali antara atlet dari negara Asia. Hal ini dilakukan di bawah pemerintahan ASF. Edisi berikutnya dari kejuaraan akan sebelum mereka akan diadakan pada tahun 2016 di Jepang, yang sebelumnya diselenggarakan di Dubai pada tahun 2012. PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Persatuan Renang Seluruh Indonesia dibentuk pada 21 Maret 1951. Kejuaraan renang internasional diadakan 4 tahun sekali, yaitu diselenggarakan di PON. Nah, untuk itu apa aja sih manfaat renang? Yang pertama, manfaat renang menurunkan berat badan. Berenang harus dalam kondisi tubuh yang stabil dan fit agar bisa merasakan khasiatnya. Menurut para ahli, berenang adalah latihan fisik ideal bagi orang dan kelainan berat badan atau obesitas. Orang yang tidak dapat melakukan olahraga menahan beban seperti berjalan, jogging, atau berlari. Dan berenang yang menggabungkan tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas secara bersama sama dengan latihan seluruh tubuh. Saat berada di dalam air, seseorang tidak hanya melakukan latihan kardio yang baik, namun juga membantu tubuh menjadi lebih bugar agar manfaat renang untuk menurunkan berat badan lebih optimal. Pasti juga memberinya atau pola makan yang sangat baik. Dan yang kedua, terapi radang sendi. Penderita radang sendi cukup sulit menentukan olahraga yang tepat karena untuk bergerak saja terasa nyeri. Berenang bisa menjadi pilihan latihan fisik apabila penderita radang sendi. Selain merangsang sirkulasi darah, berenang juga dapat mengurangi kekakuan otot, juga rasa sakit. Daya apung air akan mengurangi beberapa hal, meliputi yang pertama, dampak sakit atau nyeri pada sendi, dan yang kedua, membantu membangun kekuatan, dan yang ketiga, kebugaran kardiovaskular berperan penting membuat pasien lebih fleksibel. Nah, dari ketiga tujuan melakukan renang pun bisa membuat otot menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. Latihan fisik berupa renang melibatkan semua otot, sehingga mendorong jantung untuk bekerja meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh.
Hal ini pun menghasilkan efek domino seperti yang pertama membentuk pembuluh darah yang baru, dan yang kedua mendorong pelepasan hormon endorfin. Selain itu, American Heart Association menyarankan agar melakukan latihan fisik intensitas sedang berjalan durasi 2,5 jam setiap minggu. 4. Menjaga kesehatan otak dan mental. Selain mendukung kesehatan fisik, ternyata tujuan berenang juga dapat meningkatkan kinerja otak, terutama pada anak-anak. Studi di Journal of Speech, Language and Hearing Research menerangkan tentang manfaat renang yang berdampak meningkatkan pembelajaran pada anak-anak. Penelitian ini dilakukan terhadap anak-anak berusia 6-12 tahun dengan membandingkan 3 aktivitas seperti yang pertama mewarnai, berenang, yang ketiga latihan fisik seperti crossfit. Hasilnya akurasi pembelajaran kata-kata oleh anak setelah berenang lebih tinggi dibanding ketiga dibandingkan dengan kedua mewarnai dan crossfit. Temuannya ini menyiratkan berenang yang merupakan olahraga aerobik sangat bermanfaat bagi otak muda yang sedang berkembang. 5. Mendukung kehamilan tetap sehat. Saat hamil, ibu tetap perlu melakukan olahraga untuk mendukung kehamilan tetap sehat dan kuat. Salah satu olahraga yang disarankan adalah berenang. Jika dilakukan dengan benar, manfaat renang saat hamil dapat dirasakan secara maksimal. Mengutip Baby Center, jenis latihan aerobik seperti berenang tidak hanya memberi benefit bagi ibu, tetapi juga calon bayi dalam kandungan. Seseorang yang berenang dapat membuat badan lebih muda dan mengobati penyakit yang muncul di kala kehamilan. Berenang diketahui dapat memperkuat jantung dan membangun lebih efisien dalam memompa darah. Di luar itu, dalam kehamilan pun ini termasuk olahraga minim cedera. Untuk membantu meredakan nyeri ligamen perut bagian bawah, berenang dapat membantu memperkuat otot dan mencegah ketegangan punggung akibat perut yang besar. Dengan rutin, berenang ini akan membantu menjaga berat badan yang sehat selama kehamilan. Membenamkan diri dalam air akan mengurangi penggegakan pada bagian lengan dan kaki ibu hamil itu juga. 6. Meningkatkan kualitas tidur. Kalau bapak atau ibu termasuk yang sulit tidur nyenyak di malam hari, berenang mungkin bisa jadi solusi. Mengutip dari National Sleep Foundation, olahraga secara teratur termasuk berenang dapat meningkatkan kualitas tidur. Rasa lelah sehabis berenang bisa membantu untuk mendapatkan tidur nyenyak. Tak hanya orang dewasa, anak-anak kelelahan setelah berenang pun bisa membuat tidur lebih pulas di malam hari. Dan yang ketujuh, kalori lebih banyak. Berenang menggunakan hampir semua otot utama seperti otot perut, dada, tricep, glutes, paha belakang, dan paha depan. Artinya, manfaat renang secara rutin dapat membakar kalori lebih banyak. Adapun kalori yang dibakar sekitar 350 sampai 420 kalori per jam. Lebih besar dari berjalan yang membakar sekitar 177 sampai 279 kalori per jam. Selain itu, sesi renang yang menyenangkan juga akan membantu melepas hormon endorfin. Ini adalah zat kimia alami dalam tubuh yang berperan meningkatkan rasa bahagia. Hormon endorfin juga dikaitkan menghilangkan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.